Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Maci Industries. Kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pengendalian persediaan dengan sistem queue. Dimana sistem queue ini ciri khasnya agar mudah diingat ya. Queue itu adalah quantity. Jadi pengendalian persediaan dengan sistem queue ini adalah kuantitinya tetap gitu. Untuk lebih jelasnya kita coba bahas soalnya ya. Jadi di sini ada toko grosir, dia mendistribusikan snack kepada toko pengecer dengan data diketahui sebagai berikut. Permintaan rata-rata snack itu 200 bungkus per hari. Nah, kalau ini dalam notasinya adalah hari, maka kita memberikan ininya D kecil ya. 200 per hari. Lead time 4 hari, jadi sejak kita mesen sampai nanti pesanan itu tiba itu adalah 4 hari. Standar deviasi permintaan, atau ini dibacanya sigma juga, standar deviasi permintaan harian adalah 150 bungkus. Service level yang diinginkan adalah 95%. Ordering cost notasinya S adalah 2000 per pesanan, dan holding cost itu notasinya H 20% dari harga jual, sedangkan harga jualnya adalah Rp1.000. Oke. Asumsi dalam 1 tahun ada 250 hari. Pada persediaan awal terdapat 1100 bungkus snack, dan setiap kali dilakukan pemesanan maka akan dikirimkan 1000 bungkus snack. Nah, ini berarti lotnya. Jadi setiap kali kita mesen itu akan dikirimin 1000 bungkus gitu ya. Oke, lanjut. Nah, karena kita menghitung kuantitinya economic order kuantitinya ya, artinya kuantitinya minimum tuh berapa sih idealnya gitu kan, kita kan harus hitung dulu ya. Permintaan selama setahun itu kan tadi ini permintaan harian 200 per hari. Kalau kita pengen jadi D besar, artinya dalam setahun, berarti kan harus dikasih dikali dengan setahun itu ada berapa hari. Tadi kan di sini dikasih tahu 1 tahun ada 250 hari. Jadi permintaan harian 200 ini dikali 250 hari, maka permintaan per tahun itu adalah 50.000 bungkus per tahun gitu. Ini kuantitinya. Cara menghitungnya seperti EOQ ya, economic order quantity, akar dari 2 D besar dikali S per H, dimana S sama H nya tadi udah diketahui. 2 dikali D besarnya adalah 50.000, kemudian S nya adalah 2000 nya tadi diketahui di soal ini kan 2000, dan H nya itu adalah 20% dari Rp1.000 nih, 0,2 dari Rp1.000, makanya economic order quantity-nya adalah 1000 bungkus. Oke. Service level 95%, berarti nilai Z-nya adalah 1,65. 1,65 dapatnya dari mana? Dari sini. Nah, ini ada tabelnya. Kalau 90% dia nilai Z 1,28, kalau 0,95% artinya tabel Z-nya 1,65, sampai ini 99% dia tabel Z-nya 2,33 gitu ya. Nah, ini kita dapat dari tabel 1,65. Kemudian dihitung reorder point-nya. Reorder point-nya itu adalah D kecil dikali L ditambah Z dikali sigma akar dari L. D kecil itu apa? Itu adalah permintaan harian nih, tadi di soal ada ya. Permintaan harian 200 itu sebungkus. Terus kemudian L besar ini adalah lead time. Jadi diketahui juga 4 hari. Z ini tadi yang kita dapat 1,65. Sigma. Nah, ini sigma ini perlu saya jelaskan juga. Ada sigma DL dan sigma diakali akar L. Sigma DL adalah standar deviasi permintaan selama lead time. Selama lead time, makanya di sini ada DL. Kalau sigma biasa aja adalah standar deviasi permintaan harian atau mingguan. Nah, ini kalau misalnya kita lihat di soalnya, standar deviasi permintaan harian, maka ini sigma biasa ya, bukan sigma DL. Makanya 150 dikali akar L. L-nya tadi lead time-nya ada 4, berarti 200 dikali 4 ditambah 1,65 nya adalah Z-nya, sigmanya 150 akar dari lead time lagi akar 4, itu adalah hasilnya 1295 bungkus. Dan ini artinya apa? Pesanan akan dilakukan sebanyak 1000 bungkus. Ini kan udah dikasih tahu di soal ya. Tiap kali tingkat persediaan turun kurang dari 1295 bungkus. Jadi ini kayak semacam
apa namanya, signal gitu loh. Kalau misalnya udah di bawah level ini 1295 ini berarti kita harus mesen. Nah sekarang apa namanya, saya akan coba jelaskan tabel simulasinya. Jadi ini ada permintaan dari hari pertama sampai hari ke-16. Ini adalah permintaan barangnya. Ini adalah on hand inventory-nya. Nah ini adalah kayak semacam inventory bayangan, karena ketika kita mesen gitu kan, kita mesen itu akan apa namanya, selama sampai harinya itu barang itu tiba kan, di sini kasih kita tahu lead time-nya 4 hari ya, 1 2 3 4. Nah itu kita akan menambah ke ini apa namanya, menambah ke inventory bayangan ini, jadi kayak semacam inventory bayangan gitulah. Lebih enaknya sih kalau kita coba simulasikan ya. Oke, di sini dia bilang inventory awal adalah 1100. Nah ini 1100. Permintaan di hari pertama adalah 111. Nah di hari kedua on hand inventory jadi 989, karena apa nih? Stok awal dikurang permintaan hari ke-1 yaitu 111. Berarti 1100 dikurang 111 adalah 989 gitu kan. Nah 989. Nah karena ini coba dilihat 1100 tadi kan ketentuannya katanya kalau nilai stoknya di bawah 1295 harus mesen kan. Nah ini udah di bawah 1295, makanya kita harus mesen nih. Set, kita mesen 1000 dan harusnya di hari keempat 1 2 3 4 dia akan apa namanya, tiba tuh pesanannya. Nah selama pesanan itu tiba sampai harinya tiba itu, ini kita akan ada semacam apa namanya, nunggu gitu. Jadi kan ini kan kuantitinya 1000, ini berarti 1000. Ini akan menambah inventory bayangan kita dari 1000 ditambah ini 989 ini gitu. Jadi apa namanya, 989 ditambah 1000 adalah 1989. Aslinya segini aktualnya, cuma sambil menunggu apa namanya pesanan itu tiba kira-kira seperti ini. Nah ini kan masih di atas 1295 ya, makanya apa namanya, tidak perlu ada dilakukan pemesanan. Oke lanjut, 989 dikurang 217 adalah 772. Ini pesanannya masih belum tiba, jadi masih ada 1000 ditambah 772 adalah 1772. Oke lanjut, 772 permintaan di hari ketiga adalah 334, maka di hari keempat on hand inventory adalah 438 dan pesanan kita masih belum nyampe juga kan, berarti masih ditambahin 1000 tambah 438 adalah 1438. Lanjut, 438 permintaan hari keempat adalah 124 dikurang. Nah ini kenapa jadi 1314? Karena pesanan kita tiba nih, yang kita pesan di hari pertama 1 2 3 4 tiba 1000. Nah ini 438 dikurang 124 kan hasilnya 314, karena ada tambahan ini jadi 1314 gitu. Nah di sini nilainya 0 karena belum ada pemesanan lagi. Dan coba dilihat di sini di inventory bayangannya 1314 ini dia masih di atas 1295 ya, masih di atas 1295, berarti kita tidak perlu melakukan pemesanan gitu. Oke lanjut, di permintaan hari kelima ternyata dia kosong, jadi tetap di hari ke-6 inventory 1314. 1314 dikurang 371 adalah 943. Nah 943. Nah di sini udah di bawah 1295 kan, makanya kita harus mesen nih, mesen 1000 dan nanti dia akan tiba pesanannya di hari keempat 1 2 3 4 gitu. Nah selama pesanan itu tiba akan ada apa namanya, penambah 1000 ke inventory bayangan gitu. Oke kita lihat di hari ke-7 943 dikurang 135 adalah 808 ditambah 1000 karena pesanannya belum tiba ya, 1000 jadi 1808. Hari ke-8 808 kurang 208 adalah 600 tambah 1000 adalah 1600. Ini masih belum tiba pesanannya.
600 kurang 315 adalah 285. 285 tambah 1000 adalah 1285. Nah, ini pada hari ke-10 ini pesanan kita masih belum tiba bahkan, karena sebenarnya besoknya baru akan, tapi dia levelnya udah ngedrop sampai ke 1285, padahal indikatornya kalau udah di bawah 1295 kita harus pesan kan, makanya kita harus pesan lagi nih. Oke, pesan set, nanti tiba di hari keempat. 1 2 3 4. Oke, hari ke-10 tidak ada permintaan. 285 kurang 0 adalah 285. Kenapa jadi 1000? Karena pesanan kita sudah nyampe nih yang ini. 1 2 3 4. Jadi 1000 tambah 285 adalah 1285. Nah, lanjut 1208. Nah, di sini ada tambahan 1000 ya, karena kita melakukan pemesanan lagi di sini. Kita mau melakukan pemesanan lagi di sini, makanya ada tambahan pemesanan 1000 gitu. Ingat ya, angka 1000 ini muncul kalau sebelum pesanan itu tiba, dia akan menambah inventory bayangan kita. Oke, lanjut hari ke-11. 1285 dikurang 440 adalah 845. 845 tambah 1000 adalah 1845. Oke, lanjut 845 kurang 127 adalah 718, ditambah 1000 adalah 1718. 718 kurang 315 adalah 403 sebenarnya, cuma ada tambahan 1000 karena apa? Pesanan kita di hari ke-10 nyampe 1 2 3 4. Oke, 1000 tambah 400 adalah 1403. Permintaan hari 14 adalah 114. 1403 dikurang 114 adalah 1289. Nah, ini ngedrop lagi di bawah 1295 kan, kita harus melakukan pemesanan 1000. Oke, sampai hari itu tiba berarti ada tambahan 1000 ke inventory bayangan. Lanjut ke yang hari ke-15. 1289 kurang 241 adalah 1048. 1048 tambah 1000 adalah 2048, dan begitu seterusnya. Jadi ciri khas dari sistem Q ini adalah dia kuantitinya tetap 1000, 1000, 1000, cuma periodenya nggak jelas kapan gitu. Periodenya nggak jelas. Dia indikatornya kapan kita harus memesan adalah dari levelnya, level inventory-nya sudah di bawah sudah di bawah nilai reorder point atau belum gitu. Caranya gitu. Ciri khasnya sistem Q itu adalah Q kuantitinya tetap gitu ya. Oke, lanjut ke pengendalian persediaan dengan sistem P. Yang membedakan sistem Q dengan sistem P ini adalah kalau Q tadi kan jumlah Q-nya atau kuantitinya itu tetap gitu ya, dengan lead time tertentu. Nah, kalau sistem P ini adalah yang tetap adalah periode pemesanannya, bukan kuantitinya, tapi P itu adalah periodenya. Nah, kita masih menggunakan contoh yang sama. Kita sudah menghitung Q atau economic order quantity-nya adalah 1000 bungkus. D kecil atau permintaan hariannya adalah 200 bungkus per hari. Terus kemudian lead time pemesanannya adalah 4 hari. Nilai Z dengan service level 95% adalah 1,65. Sigmanya adalah 150 bungkus. Buatlah pengendalian persediaan dengan sistem P. Nah, pertama-tama kita harus menghitung waktu pemesanan optimumnya. Caranya adalah dengan membagi Q tadi yang economic order quantity itu dengan pesanan hariannya berapa, demand hariannya berapa. 1000 kan dibagi 200, ini tadi ada di sini. Ini 1000 dibagi 200 adalah 5 hari. Jadi ini yang akan kita gunakan nih. Jadi sistem P ini dia di sini untuk khusus untuk contoh soal ini selama 5 hari dia akan melakukan pemesanan secara rutin. Nah, jumlahnya berapa nanti coba kita lihat simulasinya. Nah, kemudian menghitung persediaan maksimumnya. Jadi di sini dihitung total persediaan maksimumnya adalah sama dengan permintaan harian dalam kurung dikali dengan lead time ditambah T-nya adalah yang ini tadi ya, titik pemesanan order optimumnya, ditambah
nilai Z dikali sigma akar dari penjumlahan antara lead time dengan waktu pemesanan optimum. D adalah 200, L nya adalah 4, T nya adalah 5, terus kemudian Z nya tadi bisa lihat di sini dari hasil tabel 1,65 ya, karena service level 95%. Terus kemudian sigmanya adalah 150, nih sigmanya 150. Akar dari lead time-nya adalah 4 dan pemesanan order waktu optimumnya adalah 5, dan hasilnya adalah persediaan itu 2542. Jadi ini maksudnya apa? Pesanan akan dilakukan setiap 5 hari sekali ini ya, pemesanan optimumnya, time optimumnya, untuk menjaga stok 2542 bungkus. Jadi kalau di sini tuh kayak semacam dibikin persediaan maksimumnya ya. Persediaan maksimumnya adalah 2542. Kalau misalnya kurang pada hari kelima, kan setiap 5 hari sekali tuh, pada hari kelima akan ditambahin berapa nih supaya bisa sampai ke stok level 2542 lagi gitu. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita lihat di simulasinya. Masih menggunakan data yang sama dengan sistem Q kemarin. Yang tadi sebelumnya. Dari hari ke-1 sampai ke hari ke-16, ini juga permintaannya. Ini adalah on hand inventory-nya, ini juga inventory bayangannya ya, hampir sama, hampir mirip. Terus lead time nih, kalau misalnya ada pesanan di sini lead time 4 hari tetap ya, 1 2 3 4. Ini juga 1 2 3 4. Nah, coba dilihat ini. Kuantitinya berbeda-beda. Kalau tadi di sistem Q itu kan kuantitinya sama terus ya, 1000 1000 1000. Nah, kalau sistem P ini dia kuantitinya beda-beda karena dia tujuannya adalah untuk ya ini, supaya level inventory-nya tuh di level 2542 setiap 5 hari sekali. Makanya nih 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, seperti itu. Nah, coba kita simulasikan. Hari pertama ada permintaan 111, di on hand inventory-nya adalah 1100. Nah, ini kita jumlahkan supaya bisa mencapai 2542 itu harus ditambah berapa? Harus ditambah 1442 gitu kan ya. Baru nanti 5 hari kemudian kita pesan lagi. Cuma jumlahnya berapa kita belum tahu. Nah, masuk ke hari kedua. Hari kedua ini adalah on hand inventory 1100 kurang 111 adalah 989. Nah, ini kan baru akan tiba di hari keempat ya, 1 2 3 4 nih, pada hari kelima gitu, hari kelima 4 hari kemudian. Nah, makanya ini ini adalah quantity yang akan kita terima, seolah-olah akan kita terima sampai nanti harinya tiba nih di hari kelima. Nominalnya sama dengan yang ada di sini, 1442, berarti 989 ditambah 1442 adalah 2431. Oke, lanjut. 989 kurang 217 adalah 772. 772, ini masih ada 1442, ditambah hasilnya adalah 2214. 772 dikurang 334 adalah 438. Karena ini masih hari keempat, belum tiba ya, masih ada 1442, kita tambahkan, maka stok bayangannya menjadi 1880. 438 dikurang 124 adalah, nah harusnya kan berapa tuh nilainya? Enggak ya, udah 4 kurang 1 aja harusnya 300-an kan, 300-an. Cuma kita tambahkan dengan ini karena pesanan yang 1442 ini udah datang. Nah, jadi hasil pengurangan 438 kurang 124 ini ditambahkan dengan 1442, hasilnya adalah 1756 gitu. Karena di hari kelima ini pesanan kita 1442 ini akhirnya sudah datang gitu. Oke, lanjut. Di hari kelima tidak ada pesanan atau permintaan. Jadi stok level di on hand inventory dari ke-6 tetap sama, 1756 dikurang 371 adalah 1385. Nah, ini kan di hari kelima kan udah
apa namanya, tiba nih pesanannya, sedangkan ini udah masuk ke periode 1, 2, 3, 4, 5, waktunya pesan lagi gitu kan, waktunya pesan lagi. Nah, pesannya sejumlah berapa? 1756 ini supaya bisa mencapai level 2542 harus ditambah berapa? Ternyata harus ditambah 786, dan ini akan tiba di 4 hari berikutnya, 1, 2, 3, 4, pada hari ke-10 sejumlah 786. Nah, antara itu ini akan menjadi penambah untuk stok bayangan kita gitu. Oke, coba kita lanjut. 1756 kurang 371 adalah 1385, ditambah dengan 786 hasilnya adalah 2171. 1385 dikurang 135 adalah 1250, kita tambahkan dengan 786 hasilnya adalah 2036. 1250 dikurang 208 adalah 1042. 1042 ditambah 786 hasilnya di stok bayangan kita adalah 1828. Nah, 1042 kurang 315, kenapa jadi 1000 lagi? Karena pesanan kita yang 786 sudah tiba di hari ke-10. Makanya hasil pengurangan ini 1042 dikurang 315 ditambahkan dengan ada penambahan 786 hasilnya adalah 1513 gitu. Ini di hari ke-10, dan di hari ke-11 kita sudah saatnya memesan lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Di pesannya sejumlah berapa? Coba kita hitung dulu. 1513 dikurang 0 ada 1513. Ini kan ya, 1513. Supaya bisa mencapai level 2542 berarti harus ditambah 1029. Oke, 1029, dan sampai waktunya tiba di 4 hari berikutnya, 1, 2, 3, 4, maka 1029 akan kita tambah sebagai penambah di inventory bayangan kita. Oke, lanjut di hari ke-11. 1513 kurang 440 adalah 1073, ditambahkan dengan 1029 sesuai dengan nominal yang akan kita pesan, jadi 2102. 1073 dikurang 127 adalah 946, ditambah 1029 hasilnya adalah 1975. 946 kurang 315 adalah 631, kita tambahkan dengan 1029 hasilnya adalah 1660. 631 kurang 114, nah berubah lagi karena apa? Ada penambahan 1029 dari pesanan kita 4 hari sebelumnya, 1, 2, 3, 4. Jadi hasil pengurangan 631 dikurang 114 nanti ditambahkan dengan 1029 hasilnya adalah 1546. Nah, 1546 dikurang 241 adalah 1305 ya. Dan ini adalah waktunya kita memesan lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Karena sistem P ini secara periodically 5 hari sekali tadi sudah ditentukan nih TO-nya, setiap 5 hari sekali kita harus melakukan pemesanan. Sejumlah berapa? Dari 1305 ini kita tinggal menambahkan sampai mencapai level 2542, berarti yang harus ditambahkan adalah 1237, begitu seterusnya. Nah, ini kebetulan hanya sampai level sampai hari ke-16 saja. Tapi kira-kira bayangan seperti itu. Yang membedakan antara sistem Q dengan sistem P adalah kalau Q yang kita tetap itu adalah fixed order quantity-nya, jumlahnya. Kalau P ini adalah periode pemesanannya, tapi kuantitinya bisa jadi berubah-berubah seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa jelas, bisa membantu memahami pelajaran tentang pengendalian persediaan dengan sistem P dan sistem Q. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.